Nah, Bapak Ibu, kita mulai masuk ke materinya. Kita mencoba untuk mengenal kurikulum Merdeka. Mengenal kurikulum Merdeka itu berat banget ya rasanya, Bapak Ibu. Eh, Jika tidak diimbangi dengan belajar, ya belajar dengan rekan sejawat gitu ya, rekan seperjuangan gitu. Karena kalau kita belajar sendiri, itu capek, Bapak Ibu. Perlu teman-teman kita seperjuangan, perlu mengakses sendiri pun menggunakan PMM, menggunakan platform, menggunakan belajar era digital ini, menggunakan beberapa lini gitu untuk memahami kurikulum Merdeka ini. Nggak bisa hanya sekali baca, oh aku paham. Merdeka Belajar. Nggak bisa hanya sekedar baca aja, tapi juga praktik gitu ya. Tidak dimulai, kurikulum Merdeka ini juga akan berat gitu ya, jika tidak dimulai dari refleksi dan memahami kebutuhan murid. Kita nggak mau refleksi, kita mau belajar kurikulum Merdeka, tapi nggak mau refleksi nih. Gimana sih sebenarnya ngajar kita kemarin? Gimana sih sebenarnya sistem yang kemarin? Gimana sih sebenarnya apakah anak-anak kita itu mengalami menderita belajar atau memang sebenarnya sudah merdeka belajar? Hanya saja, hanya saja ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi kebiasaan kita dengan memampang nilai ujian anak-anak di depan kelas. Akhirnya ada anak-anak yang nilainya itu rendah terus dia merasa dihakimi atau mungkin kita melakukan hal-hal seperti memberikan hukuman ke anak-anak padahal harusnya pakai restitusi terlebih dahulu atau mungkin kita selalu menggunakan hal-hal yang melebeli anak-anak gitu ya. Tapi itu hal-hal dasar. Saya yakin Bapak Ibu yang baru mengajar ataupun yang lebih lama mengajar dari saya sudah punya pengalamannya karena setiap kelas pasti punya cerita, setiap guru pasti punya cara. Nah, bergantung apakah cara dan cerita ini selalu diasah dengan praktik baik yang ada, selalu diceritakan praktik baiknya gitu ya. Bapak Ibu, selama ini yang saya lakukan adalah melakukan apa yang saya tahu, mencari tahu apa yang yang masih membuat saya penasaran, Bapak Ibu. Sebab gitu ya, kenapa sih kurikulum Merdeka itu berat gitu ya? Sebab sulit banget gitu ya, jika keluar dari zona nyaman nih gitu. Wah, kalau diomong ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Sebenarnya K13 dari 2013 loh Bapak Ibu. Dan sekarang itu udah 2024. Itu menurut saya udah lama banget jangkanya gitu. Udah berapa menteri gitu ya. Tapi kalau yang harus kita bahas, kita sebagai guru, kita harus adaptif sih gitu. Saya yakin itu berat. Saya yakin bahwa wah, guru itu selalu menjadi beban nih. Ini adalah beban kita gitu. Saya yakin pundak saya dengan pundak Bapak Ibu sama beratnya. Yang menjadikan kita lebih kuat hari-hari ini adalah selalu melihat murid kita senyum gitu ya. Jadi yang perlu itu adalah keluar dari zona nyaman. Jadi kita harus adaptif dengan perubahan yang ada. Kita harus tahu nih gimana nih harus bergerak di kurikulum Merdeka ini gitu. Saya yakin yang mengajar lebih dari 10 tahun pasti sudah mengalami asam manisnya gitu. Ah, mungkin di sini juga ada yang 25 tahun lebih mengajar, 30 tahun lebih mengajar, memahami kurikulum dan seluk-beluknya. Oh, saya sudah melakukan praktik baik itu gitu. Tapi ternyata uh, di di Kurmer ini benar-benar dikuatkan nih saya jadi merasa oh ternyata apa yang saya lakukan gitu ya. Saya pernah kenal namanya Pak Dimas gitu. Bagaimana dia kalau ada kardus gitu langsung dimanfaatkan. Nah, itulah orang yang apa ya inovatornya. Kita pun bisa mengamati bagaimana Pak Dimas melakukannya, lalu kita mencoba untuk meniru. Bahkan mungkin kalau melihat saya gitu dengan di postingan-postingan Instagram saya setiap hari yang tentang pembelajaran, tentang bagaimana anak-anak merespon pertanyaan-pertanyaan saya di Instagram melalui cerita gitu ya, melalui story Instagram dengan menandai saya. Mungkin Bapak Ibu guru akan tahu, oh gini ya caranya untuk menghadapi anak-anak remaja yang masih kenal banget nih Instagram gitu. Kalau dulu Bapak Ibu zaman dahulu kala kita punya akun satu Facebook itu udah wah senangnya luar biasa. Ternyata sekarang anak pos apa ini? Pos apa Gen Z ya, anak-anak Gen Z gitu ya.
Gen Z, saya masuk generasi milenial Bapak Ibu. Anak-anak Gen Z itu biasanya udah punya akun Instagram nih Bapak Ibu. Ternyata dia punya second account, akunnya yang kedua. Terus dia juga masih punya flip gitu, yang hitam itu untuk dia di Instagram. Nah, ternyata akun yang kedua ini itu berteman dengan akun yang kedua temannya lainnya gitu. Nah, akun yang pertama yang digunakan untuk mengerjakan tugas kita gitu. Jadi kelihatannya di akunnya dia nggak ada tuh pacarnya, nggak ada tuh postingan-postingan yang apa ya berbahaya gitu. Tapi ternyata di akun-akun kedua ini yang biasanya dia berhijab, lalu ternyata tidak berhijab. Nah, inilah yang harus kita kuatkan di P5 ini, Bapak Ibu. Karakternya. Nggak apa-apa kok bikin akun sebanyak mungkin gitu. Akun pertama, akun kedua, akun ketiga, akun untuk patah hati, akun untuk apapun, nggak apa-apa gitu, tapi dia tahu dan harus bertanggung jawab dengan akunnya. Itulah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Apalagi kalau di P5 ini, bagaimana dimensi-dimensi kemandirian bukan hanya mengetahui regulasi diri. Regulasi diri itu hal yang paling mendasar, tapi sebenarnya kadang tidak dikuasai oleh anak-anak. Anak-anak takut untuk mengekspresikan nangis gitu.